jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan selalu sehat. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema tradisi menyambut Ramadan boleh atau bid'ah. Wah, ini seru ini temanya nih hari ini nih. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi kita akan melihat sebuah tayangan nih. Ada sebuah tayangan di mana tayangannya itu ada satu daerah itu tradisinya itu bersalawat di tengah laut menjelang Ramadan. Kayak gimana tayangannya nih? Ini dia tayangannya nih. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan warga dan nelayan biasa menggelar tradisi unik dengan bersalawat di tengah laut menggunakan perahu. Salawat ini merupakan bentuk seruan kepada warga muslim di seluruh Surabaya bahwa bulan puasa akan datang dan segera mempersiapkan diri. Mereka pun berkeliling jembatan Surabaya hingga sore hari. Keren banget kayaknya ya, saya bangga banget karena mau menjelang Ramadan ini di mana-mana kayaknya digaungkan. Saya. Saya merinding juga saya benar-benar nih. Ya Allah. Nah, pertanyaannya Ustadz Syam nih, kalau kita ngeliat begini nih kan menyambut bulan Ramadan gitu ya kan, mengadakan atau mungkin mengkhususkan suatu acara membacakan salawat di tengah lautan. Ini bagaimana nih hukumnya? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru-guruku, Ustadz Maulana, Habib, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para penggiat solawat. Wah, bahkan di tengah lautan pun mereka bersolawat dengan rapihnya, dengan sound system yang lengkap, Masya Allah, Tabarakallah. Karena ternyata solawat itu wajib ya bagi setiap muslim. Dan kita dalam madhab Syafi'i memasukkan salawat dalam rukun ya, rukun qauli. Dan ini sependapat sebagian besar daripada pendapat ulama Malikiyah. Nah, sebagian yang lain tidak menentukan bahwa itu adalah rukun qauli, akan tetapi tetap wajib setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepadanya. Imam yang lain mengatakan dalam kutipan hadis Rasulullah SAW, rogima'an, seseorang itu celaka siapa yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan lalu mereka tidak bersalawat untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Diambil daripada ayat ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi ternyata perintah untuk bersalawat itu adalah perintah yang satu-satunya Allah lakukan duluan. Jadi kalau perintah sholat, Allah tidak sholat. Perintah puasa, Allah tidak puasa. Perintah zakat, Allah tidak berzakat. Tapi perintah sholawat, innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi, baru Allah suruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka bersolawatlah kalian untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senangnya kami dengan tema ini, khususnya Syam, ketika pertanyaannya ini boleh dilakukan atau bid'ah. Jadi harusnya pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Tapi hari ini temanya boleh atau bid'ah. Harusnya temanya adalah sunnah atau bid'ah. Nah sekarang pertanyaannya boleh atau bid'ah. Berarti kita sudah sepakat. Arti bid'ah adalah yang tidak boleh dilakukan. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Karena temanya boleh atau bid'ah. Harusnya kan sunnah atau bid'ah. Ini boleh atau bid'ah. Berarti bid'ah artinya tidak boleh dilakukan. Apakah bersolawat di tengah laut tidak boleh dilakukan? Oh ternyata kita harus bersolawat di mana saja. Apakah bersolawat menyambut Ramadan tidak boleh dilakukan? Oh ternyata kita harus bersolawat kapan saja. Bahkan kapanpun, dimanapun, tidak terjumlah bilangannya berapa. Kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang sempurna. Ciptaan Allah yang sempurna. Tapi kita tetap bersolawat kepadanya. Kenapa? Ini artinya kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas. Karena berapa banyak umat muslim yang bersolawat untuk baginda Nabi SAW di setiap harinya, di setiap waktunya.
Dan sekali kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW, Allah membalas kita 10 kali lipat. Jadi faedahnya banyak sekali. Apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Bentuk kegembiraan orang berbeda-beda. Ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipanjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan. Tapi ada juga melalui wasilah salawat mereka mendapatkan keutamaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai baginda Nabi SAW. Begitu kita mencintai Rasulullah, Allah pun akan mencintai kita. Amin. Masya Allah. Iya, Jadi tunggu dulu, Mas Fadli. pertanyaannya, jawab dulu pertanyaannya. Jangan bersalawat di tengah laut boleh atau bid'ah? Jawabannya boleh. Dan Iya. apalagi ini kan salawat menyambut Ramadan. Betul. Ramadan itu hanya khusus untuk umatnya Muhammad. Masya Jadi Allah. seakan-akan dia bersalawat bahwa saya ini umatnya Muhammad. Masya Yang Allah. dapat hadiah bulan Ramadan. Iya, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Habib nih. Tadi nih Habib nih sebelum iklan. Pertanyaannya masih banyak PR nih Habib nih ya. Jangan panjang-panjang yang lain nih ya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi adalah bicara masalah tentang dalil yang belum lanjut. Yang kedua bicara masalah tentang ziarah kubur. Ini boleh atau enggak. Karena setahu saya pada saat lagi di bulan menjelang Ramadan ini masuk Ramadan siksa kubur dibebaskan. Ini bagaimana penjelasannya? Boleh enggak ziarah dikhususkan di kubur di bulan Ramadan menjelang Ramadan? Udah ya itu aja sih pertanyaannya, kagak jadi nih katanya. Digas Iya, deh. iya, digas terus. Baik, tadi subhanallah menyambung dengan perkataan yang sudah disambungkan oleh Ustaz Syam sama Ustaz Maulana. Artinya Nabi mengucapkan amin, menyambung segmen yang pertama saya tadi. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, jarang Nabi kok tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Maka Nabi mengatakan amin yang pertama aku mengaminkan doa Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan ketika orang masuk bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Jibril aku mengatakan amin. Jadi Allah menghinakan orang yang masuk bulan Ramadan tidak mendapat ampunan, dan di antara yang menggugurkan dosa-dosa kita saling memaafkan Ramadan. Ustaz maafin, Ustaz Syam, Fadli, kan enggak bid'ah, boleh kan? Boleh, artinya menggugurkan kita punya dosa. Maka yang amin yang kedua dikatakan oleh Sayyidina Jibril, maka sangat Allah menghinakan orang yang tidak bermaaf-maafan kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, berbakti kepada orang tua dan orang tuanya masih ada tidak menyebabkan dia masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hinakan. Maka Sayyidina Jibril, Nabi mengatakan amin. Dan amin yang ketiga apabila dikatakan oleh Sayyidina Jibril mengatakan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila disebutkan namamu mereka tidak berselawat, Allah hinakan. Tadi dikatakan Ustaz Syam, maka Rasul menyebutkan mengatakan amin. Jadi selawat di mana saja boleh. Nah masalah ziarah kubur ini singkatnya memang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Nabi kuntu nahaitukum an ziaratil qabri. Kata Nabi SAW, aku pernah memang melarang orang dulu berziarah kubur karena iman pada saat itu tidak kuat. Maka udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, maka Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ziarah ke kubur ibunya, fazuruha. Maka berziarah ke kuburan ibunya, maka Nabi beritakan berziarahlah kalian kubur. Apakah waktunya muayyan? Misalnya jelas Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya beliau mengatakan walaupun fi zamanin muayyan, orang menentukan misalnya, oh saya ziarah kubur dengan waktu, dia tentukan waktunya Jumat misalnya, dia tentukan fi zamanin muayyan, betul kan itu pertanyaannya? Iya. Fi zamanin muayyan sangat diperbolehkan, tidak masalah sama sekali. Bahkan dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantan Nihayatuz Zain, bahkan dikatakan siapa orang yang berziarah manzara qabra abawaihi, siapa orang yang berziarah kepada au ahadihima, kepada kedua orang tuanya atau salah satunya fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa-dosa itu anak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan dia orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kitab Nihayatuz Zain juga dikatakan dikatakan siapa orang yang berziarah ke kuburan kedua orang tuanya, orang yang berziarah ke kuburan kedua orangnya fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia pahala haji mabrur. Amin ya Allah. Riwayat lagi masih boleh?
Boleh, Bib. Dalam riwayat lagi yang dikatakan siapa orang yang berziarah kepada kedua orang tuanya, au ammatihi, keluarga, pokoknya keluarga besarnya sampai dia meninggal meninggal dunia, dia istiqomah berziarah tersebut, maka ketika dia meninggal dunia, zaratil malaika fi qabrihi, malaikat yang akan ziarah ke kuburannya. Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang namanya bid'ah Masya ketika Allah. ziarah muayyan Terima sebelum Ramadan. Terima kasih banyak Bib. Jadi jawabannya boleh atau bid'ah? Boleh. Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islami Twinda. Sekarang waktunya dijawab nih sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah bergabung di Islami Twinda lewat Tanya Dong Ustadz. Karena segmen Tanya Dong Ustadz ini melibatkan jamaah yang ada di rumah. Yang ingin ikut bergabung, bertanyakan persoalan agama. Karena pertanyaan itu adalah pintunya ilmu. Nah, engkau kamu kutana? Ada dong Ustadz, ada Apa yang itu? bertanya, sudah masuk 2 pertanyaan. Dua yang insya pertanyaan. Allah mudah-mudahan mewakili pertanyaan yang lainnya. Iya. Baik, yang pertama daripada @santi_12t. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan kebiasaan saya kalau sebelum puasa itu biasanya menghitung tanggal. Kapan haid dan saya nggak mau puasa awal kelewatan. Apakah boleh saya mengkonsumsi pil penunda haid agar bisa dapat puasa pertama? Karena ini udah tradisi saya dari tahun ke tahun Ustadz. Syukron Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim buat Santi @12t. Terima kasih banyak sudah mempertanyakan persoalan ini. Dan saya rasa banyak yang mempertanyakan sama dengan hal ini. Cuma dalam hal ini kita lihat dulu segi hukumnya, boleh-boleh saja. Cuma lihat dulu bahayanya. Ingat dalam Islam memperbolehkan, bahkan haram hukumnya wanita halangan itu untuk berpuasa. Jadi ada nanti masanya nanti dia bayar. Sekali lagi, nanti ada solusinya dengan membayar. Tapi kalau memaksakan diri dengan cara menghentikan, jalur itu, artinya menghentikan peredarannya itu, karena itu ada siklus namanya pembersihan sebenarnya, harusnya dikeluarin, takutnya nanti membahayakan. Karena itu memang sudah diatur. Cuman dalam hal ini meminum pil penunda itu kadangkala biasa dilakukan kalau berada di tanah suci yang mana sudah mau tawaf dan sebagainya, terus dia masa selama di Masjidil Haram saya tidak pernah masuk masjid, gara-gara pas berangkat Ya, padahal jarang tiba-tiba berangkat, sudah ya. mau pulang nggak injak-injak Mekah. Jadi itu boleh-boleh. Tapi dalam hal ini kasus Ramadan ini saya rasa ada baiknya sebaiknya jangan karena membahayakan. Siapa tahu. Tapi kalau mau silakan konsultasi sama dokter yang bersangkutan karena perihal ini berkaitan dengan kesehatan. Oh subhanallah. Tapi Ya. Ustadz pertanyaan kedua dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jangan sebut nama saya. Iya. Saya tidak sebut namanya hamba Allah saja ya. Bagaimana saya harus bilangin mertua saya? Karena kebiasaan mertua saya kalau mau puasa dia suka mengurung dirinya dalam kamar dan nggak keluar-keluar, katanya biar bisa khusyuk muhasabah diri, tapi masa nggak keluar-keluar Ustadz, bahkan sampai nggak mau makan Ustadz. Ini emangnya boleh dilakukan? Ya. Saya curiga mertuanya adalah orang yang soleh atau orang yang solehah yang mengikuti sunnah daripada Maryam alaihissalam. Jadi Maryam tuh nggak keluar-keluar juga dari mihrabnya, makanannya pun diantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau sampai membuat keluarga khawatir, nah ini yang tidak boleh dilakukan. Kalaupun sang mertua harus mengurung diri di kamar, membuat anak-anaknya khawatir, anak-anaknya lah yang lebih peka. Antarkan makanan ke dalam, karena bermuhasabah itu para wali-wali Allah bisa saja ada yang mereka yang mengurung dirinya, iya, ada mereka yang pergi jauh supaya jauh daripada hiruk pikuk dunia gitu ya, dan membuat diri lebih bermuhasabah dan khusyuk. Maka subhanallah jangan ditegur mertuanya karena ini boleh-boleh saja dilakukan, tapi anak-anaknya yang harus lebih peka membawakan makanan atau memperhatikan orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustadz masih ada pertanyaan ini. Apa itu pertanyaannya? Apakah benar bahwa ketika hendak masuk bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat? Saya mau tanya,
Ramadan itu bulan apa? Bulan suci. Bulan suci, Ustaz. Kalau begitu, suci sebelum masuk bulan suci. Oh, Mau kita tahu suci. Oh, iya. gimana cara mensucikan diri? Mau, Kita akan Ustaz. bahas sesaat lagi. Akan kita praktek sebentar. Oh baiklah, kalau begitu suci sebelum masuk bulan suci. Ramadan. Nah kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.